Oke, cerita anime pun berlanjut. Kali ini terlihat seseorang yang sedang mengeluarkan api di tangannya. Kelihatan dia sedang menyerang seseorang, lantas ia merilisnya dengan cepat. Cus, terima ini, ucap orang itu. Ada seseorang yang melari, ayo menghindar, cus. Ternyata orang itu adalah orang yang memakai baju hitam yang diperlihatkan di belakang tenda. Lantas orang itu menyerang dengan sangat kuat dengan kekuatan apinya. Cus. Lantas mereka pun menghindar dan si cewek menghindar. Tidak kena api yang sangat dahsyat. Lantas orang itu di belakang si merah dan hendak membawa pistol untuk menembaknya. Seketika itu bunyi ledakan berbunyi. Duah. Terlihat perempuan itu sedang menembakkan sesuatu ke seseorang. Orang merah itu pun tergeletak ditembak oleh si perempuan. Ambillah cepat. Nampak terlihat dua orang itu yang memakai baju hitam sedang menangkap seseorang yang kemudian berbahaya. Di situ nampak Xiaoyu mengatakan, "Mengapa Anda menangkapnya?" Ucap Xiaoyu. Orang itu pun kaget. Si pelontos melihatnya. Lantas di sana terlihat Xiaoyu dan Lusu yang begitu panik karena telah melihat pembantaian. Lebih tepatnya penembakan. Orang ini tidak memiliki persetujuan untuk memanggil pertunjukan api. Ucap orang itu mengatakan bahwa pameran api sangat berbahaya. Dia melanggar peraturan praktek keselamatan kebakaran dan dibawa kembali untuk diselidiki, ucap perempuan itu. Lusu pun berkata sambil panik mengeluarkan tetesan air keringat. Keselamatan pertama, Anda telah bekerja keras, ucap Lusu. Saya percaya pada kejahatan Anda. Maksudnya pada suatu kejahatan. Saya belum pernah mendengar inspektur komandan kebakaran langsung menjatuhkan orang dan membawa mereka pergi, ucap Lusu keheranan. Oke, langsung saja, jangan sampai Anda menundanya. Sampai jumpa, ucap Lusu. Orang tersebut bingung, lantas berkata, apakah ada masalah? Ucap si perempuan kepada si botak. Tidak, tidak ada fluktuasi energi yang dirasakan. Ucap si botak. Lantas kita diperlihatkan si merah. Ini bukan pesulap merah ya, ini si merah yang tergeletak karena ditembak oleh perempuan tadi. Kemudian bawa mereka kembali secepat mungkin. Oke, ini baik. Lantas kita diperlihatkan Lusu dan Xiaoyu kembali karena telah mengakhiri perjalanannya di pasar. Dari mana pria berbaju hitam itu berasal? Pikir Lusu keheranan. Mengapa menangkap orang? Bukankah yang bangkit akan ditangkap untuk penelitian? Pikir Lusu. Untungnya mereka tidak menemukan saya. Dan Xiaoyu. Berhati-hatilah untuk tidak mengeksposnya dengan mudah di masa depan. Hei Lusu, apakah orang-orang itu berbeda dari kita barusan? Ucap Xiaoyu kepada Lusu. Ya, seharusnya Xiaoyu Anda mengatakan bahwa jika ada lebih banyak orang di dunia ini yang lebih kuat dari kita, bagaimana melakukannya? Ucap Lusu kepada Xiaoyu. Tentu saja, itu lebih baik dari mereka. Ucap Xiaoyu. Lantas Lusu kemudian bersemangat. Ah, kamu benar, ucap Lusu. Ia pun bergegas langsung menuju rumah untuk pulang. Seketika itu di tempat lain yang kelihatannya agak lebih jauh dari Lusu, terlihat ada orang yang sedang mengendap-endap.
Sepertinya ia sedang mengawasi sosok lusuh. Sambil membawa telepon, ia pun berkata, aneh mereka benar-benar membiarkan teroris diri sendiri kali ini. Ucap orang tersebut. Lantas kemudian Xiaoyu dan Lusu di perjalanan. Xiaoyu berkata, jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Ucap Xiaoyu kepada Lusu. Lantas Lusu dikagetkan ada seseorang yang memanggil dari belakang. Halo, nama saya Ziwei. Ucap seseorang di sana. Senang bertemu dengan Anda. Ucap itu kepada Lusu. Lusu pun menoleh, terus berkata, seberapa bahagiakah kamu? Ucap Lusu. Orang itu pun heran, kenapa orang ini bisa mengatakan itu? Ucap Lusu lagi, seberapa bahagia kamu? Ucap Lusu, dia pun bingung. Bagaimanapun, saya sangatlah senang, hahaha, ucap itu. Lantas Lusu pun menoleh dan pergi bersama Xiaoyu. Mengapa produk ini rusak? Apakah Anda baru saja keluar dari belakang panggung? Ucap orang itu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di dalam? Lusu pun tidak mendengarkan dan orang itu terus berteriak, saya bukan orang jahat, woi tunggu saya. Ucap orang itu, orang ini juga di sini untuk menyelidiki kemampuan. Siapa dia? Pikir Lusu kepada Ziwei. Siapa yang menyelidiki hal-hal aneh ini? Bagaimana? Berhati-hatilah. Lantas kemudian kita diperlihatkan Lusu yang membuka HP. Akankah ada berita tentang penampakan pekan raya kuil hari ini di internet? Terlihat di situ HP-nya highlight, keuangan, hiburan, dan berita olahraga. Lusu pun kaget, ternyata memang benar bahwa beritanya sudah muncul di HP-nya kali ini. Foto pameran kuil yang baru dipanggang. Lantas di sana beberapa orang sambil di belakangnya ada orang merah yang merilis apinya. Lusu pun masih bingung dan melihat foto itu. Ternyata pria berbaju hitam itu sudah lama ada di sana. Kelihatannya dia sudah mengawasinya dari awal. Rupanya itu untuk orang-orang yang menyalakan api. Nampak terlihat di sini orang pakai baju hitam sedang mengawasi orang yang ada di atas sambil melihat-lihat. Mereka tidak meneleponmu di reuni kelas, kan? Ucap Xiaoyu kepada Lusu. Tidak, saya tidak punya uang untuk ikut reuni, untuk tidak menelepon mereka. Xiaoyu pun berkata, saya akan menemani Anda untuk bermain. Ucap Xiaoyu. Lantas Lusu pun mengusir Xiaoyu, ayo tidur, kamu harus tidur. Anda kehilangan satu-satunya teman. Itu sangat mudah, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Dan Lusu pun terus melihat berita yang beredar. Dan nampak emosi negatif pun keluar dari mereka semua. Plus 199. Nilai emosi negatif pun banyak sekali, plus 1. Dari Ziwei pun juga, kenapa tiba-tiba malam ini terasa dingin? Orang-orang idiot di luar menggerakkan tikus. Mengapa tiba-tiba begitu tenang akhir-akhir ini? Ucap kakek di sana melihat orang itu. Lantas Wei melihatkan HP-nya. Terlihat di sana Nieting yang sedang bergegas keluar untuk menghajar orang-orang di sana. Dan film pun berakhir.